Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memiliki hati yang bersih merupakan kunci bagi seorang hamba untuk meraih keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Sebab akan datang suatu masa di mana harta yang dibanggakan, yang terkadang manusia sibuk mencari yang namanya harta, bukan saja dengan cara yang halal, bahkan terkadang dengan cara yang haram pun dilakukannya, asalkan bisa mendapatkan yang namanya harta. Demikian juga kecintaan orang tua kepada anak-anak mereka, yang terkadang orang tua rela mengorbankan apa saja, bahkan nyawanya pun sebagai taruhannya sanggup direlakannya demi anak si mata wayangnya. Begitulah betapa berharganya seorang anak di mata orang tuanya. Harta yang dibangga-banggakan, anak-anak yang disanjung-sanjungi, suatu saat nanti tidak akan berguna kecuali yang bersih hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah nyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kesenangan yang bakal diperoleh di akhirat tidak dapat dibeli dengan harta yang banyak, juga tidak mungkin ditukar dengan anak-anak keturunan yang banyak, sebab masing-masing manusia hanya diselamatkan oleh amal dan hatinya yang bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dimaksudkan dengan qalbun salim, hati yang selamat, yakni salamatus sudur, atau selamatnya badan seorang hamba dari penyakit-penyakit hati. Salah satu penyakit hati yang dapat merusak dan bahkan menghapus nilai pahala segala bentuk amal soleh yang dilakukan seorang hamba, di antaranya penyakit hati yang tidak kalah bahayanya adalah penyakit ria. Ria ialah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi untuk mencari pujian, mencari sanjungan di mata manusia. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa ciri, tanda jika seseorang sudah terjangkiti oleh penyakit ria. Yang pertama, malas jika seorang sedang sendirian. Jika sedang sendiri, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sedang sendirian, Al-Quran terbiar begitu saja, tanpa dibuka dan dibaca. Kalau sedang sendirian, sepertiga malam berlalu begitu saja tanpa ada solat tahajud. Kalau sedang sendirian, solat fardu, jangankan sunat qobliyah, ba'diyah, bahkan zikir dan doanya pun sudah tidak lagi diucapkan. Kenapa? Karena lagi sendirian. Kemudian ciri yang kedua dari penyakit ria adalah giat jika di tengah-tengah orang banyak, di masjid rame, di majlis rame,
di musalla banyak orang, di mana saja tempat asalkan disaksikan banyak orang, maka si penyakit riya ini giat dalam beramal ibadah. Kemudian berikutnya ciri seorang yang terjangkiti penyakit riya adalah tambah semangat dalam beramal jika mendapatkan pujian dan sanjungan. Misalnya ketika memberikan sambutan, lalu ada yang memberi apresiasi luar biasa sambutannya. Sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu ada yang memberikan luar biasa bacaan Al-Qurannya, luar biasa selawatnya, luar biasa sumbangannya, luar biasa, terus menerus seperti ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir ciri daripada sifat riya adalah berkurangnya frekuensi amalan jika mendapat cacian dan celaan. Ketika melantunkan ayat-ayat Al-Quran, ketika melafazkan sholawat, kemudian ada yang mengatakan, kok suaranya seperti suara keledai, lalu lunglai, patah semangat, tidak pernah lagi membaca Al-Quran, tidak pernah lagi melantunkan sholawatan. Biasanya 5 waktu berjemaah di masjid, ketika ada yang mengatakan, percuma saja jemaah ke masjid kalau kelakuan masih seperti tikus, seperti monyet, laksana lalat. Lalu tidak pernah lagi datang berjemaah ke masjid setelah mendengar kata-kata yang demikian itu. Kemudian ada lagi percuma saja ke majlis taklim. Majlis taklim sampai 3 kali 1 minggu. Kalau mulut masih seperti tong sampah, dicela dengan perkataan seperti ini, maka tidak pernah lagi hadir di majlis taklim. Maka jika seseorang berbuat kebaikan, kemudian dicela dan difitnah oleh orang lain, kemudian dia meninggalkan kebaikan itu, maka sesungguhnya dia telah berbuat riya. Demikian yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya. Kemudian Allah rinci satu persatu. Yang pertama, yang menghardik anak yatim. Ini yang mendustakan agama. Kemudian yang kedua, tidak memberi makan fakir miskin. Ini yang mendustakan agama. Kemudian yang ketiga, lalai dalam solatnya. Ini termasuk mendustakan agama. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, allazina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyakit ini sangat dahsyat dampaknya dalam merusak iman dan kehidupan seorang hamba. Sebab penyakit riya berujung pada tujuan untuk memperoleh apresiasi dari makhluk dan mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dari tiap amal soleh yang dilakukannya. Alhasil, riya termasuk dan tergolong yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, berhati-hatilah jika terdapat 4 perkara yang disebutkan. Pertama, malas beribadah jika seorang diri. Yang kedua, giat jika di tengah orang-orang banyak. Yang ketiga, bertambah semangat beramal jika mendapatkan pujian dan sanjungan. Kemudian, berkurang frekuensi amalannya jika mendapat celaan. Jika keempat-empat ini ada salah satunya saja terdapat pada diri kita, berarti hati kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik. Untuk itulah, segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertobat dengan sebenar-benar tobat.
Semoga dengan jalan demikian Allah akan mengampuni kesalahan kita dan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.